Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari. Di sini saya akan membuat podcast mengenai penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme ETLI. Di sini saya akan membahas masalah ini dengan narasumber saya. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Tadia Rahmawati sebagai narasumber dari Mbak Putri Wulandari. Bagaimana Mbak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Menurut Mbak Tadia, ETL itu apa sih Mbak? ETLE itu penilangan berbasis elektronik yang dimana kalau kita melanggar lalu lintas itu pas direkam oleh kamera. Saat kita melanggar lalu lintas itu direkam oleh kamera dan polisi itu tidak menilang secara manual karena dunia kita sudah berbasis elektronik semua, media sosial sudah melaju dengan cepat, kita juga harus bisa menyeimbangi lah intinya. Oke. Dan menurut Mbak Tadia sendiri, apakah penerapan tilang elektronik ini bisa menekan pelanggar lalu lintas? Menurut saya sangat bisa menekan karena di Indonesia itu sangat banyak sekali ya yang tidak mentaati lalu lintas. Baik, untuk Mbak Tadia sendiri, apakah pernah mengalami penilangan secara elektronik ini? Kalau saya belum pernah mengalami, tapi saya sering melanggar. Intinya saya sering melanggar, tapi saya belum pernah mengalaminya. Alhamdulillah berarti Mbak ya. Untuk Mbak Tadia sendiri, tahu nggak sih di daerah kita ini tempatnya di mana aja sih yang biasa diadakan ini ETL ini? Kalau di daerah Tulungagung itu di perempatan Tamanan. Yang di perempatan Tamanan itu ada beberapa kamera. Kameranya ada kalau 4 kalau nggak salah. Terus di perempatan Jepun juga ada. Di situ. Kalau di Lembu Peteng juga ada kalau nggak salah, perempatan Lembu Peteng. Untuk temannya Mbak Tadia sendiri, apakah ada gitu yang pernah dapat tilang ini? Atau saudara atau tetangga gitu? Kalau tetangga pernah, dia pernah melanggar tidak memakai sabuk pengaman. Tidak pernah memakai sabuk pengaman, terus dikirimi dari kantor pos itu dikirimi surat bukti bahwa dia telah melanggar. Ya, itu kalau saya tahu. Terus untuk metode kan mesti ada sanksinya Mbak ya? Nah biasanya kan kayak berupa uang gitu tuh, untuk mekanisme pembayarannya gimana? Kalau mekanisme pembayarannya bisa melalui bank transfer, terus bisa ya mungkin transfer aja sih kalau saya tahu. Terus untuk kita tahu sih kalau kita dapat tilang tuh gimana caranya sih kita dapat taunya kita ditilang tuh gimana? Apakah ada yang polisi datang ke rumah atau gimana? Kita tahu itu tiba-tiba di rumah itu pasti akan dikirimi surat bukti penilangan, biasanya dari kantor pos itu dikirim. Lalu kita tahu bahwa kita itu telah melanggar lalu lintas dengan bukti foto, terus pembayaran, total pembayaran penilangan itu, terus cara membayarnya di bank, BRI bisa, di BRI bisa, melalui transfer juga bisa. Jadi ini tuh tempatnya adanya elektronik tilang ini cuman di kota-kota aja? Apa bisa mungkin di dekat di desa-desa gitu? Kalau setahu saya di tetangga desa saya itu campur, itu termasuk, menurut saya itu termasuk desa sih, tapi juga bisa termasuk kota juga. Itu ada CCTV-nya, tapi banyak yang melanggar juga di sana. Maksudnya penerapannya itu kurang efektif. Seharusnya di desa itu tidak ada, istilahnya tidak harus ada kamera CCTV lah, kan itu di desa pasti banyak orang yang melanggar. Ya kalau menurut saya sendiri sih ya memang harus gitu ya, kan soalnya kan memang nggak harus cuma warga kota aja sih yang harus kena ini, kan memang buat menyeluruh agar semua masyarakat baik di desa maupun di kota biar bisa menerapkan peraturan lalu lintas dengan baik dan benar kan ya. Nah ini tuh ETL ini tuh berjalannya itu cuma setengah hari aja kah atau bisa 24 jam gitu? Penerapan ITLE ini 24 jam.
yang dimana kalau di malam hari itu saya tahu di perempatan Tamanan itu ada flashnya. Kalau kita tahu kalau setiap malam itu flashnya selalu menyala agar pengguna jalan, istilahnya gimana ya, biar nggak saat memfoto kameranya itu tidak gelap gitu loh. Kalau pakai mobil kan ya, kalau pakai mobil gitu ya biar jelas siapa yang tidak memakai sabuk pengaman, siapa yang ya begitu. Dan untuk menurut Mbak Tadia sendiri, ETA ini tuh efektif gak sih diterapkan di sini? Menurut saya efektif sekali karena banyak pengguna jalan yang sering melanggar lalu lintas. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dari Mbak Tadia untuk masyarakat Indonesia? Pesan saya, taati semua peraturan yang diberikan oleh aparatur negara agar kita selamat. Semua peraturan itu pasti ada visi misinya, pasti ada tujuannya untuk kita semua. Yang penting kita menaati peraturan-peraturan itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tadia udah memberikan pengetahuan ini di podcast saya ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih Mbak Tadia yang telah hadir di podcast ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.